Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait kajian fikih, yaitu kita mulai dari fikih ibadah yang kita ambil dari kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Baiklah, setelah kami menjelaskan tentang muqaddimah atau pengantar dalam kajian fikih yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di yang sudah kami jelaskan. Baiklah, kita masuki pada kajian fikih ibadah. Syekh mengatakan, faslun wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Sebuah pembahasan. Adapun salat, kata beliau, maka memiliki syarat-syarat yang mendahuluinya. Jadi kaum muslimin wal muslimat sekalian, jadi salat itu memiliki syarat-syarat yang mendahului salat tersebut. Artinya yang mesti dipenuhi sebelum dilaksanakannya salat. Ya, sehingga dinamakan syarat-syarat sahnya salat. Jadi ini harus diperhatikan, karena jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka salatnya tidak sah. Oleh karena itu ulama biasa memberikan definisi syurutus shalah atau syurutus sihhatis shalah, itu syarat-syarat sahnya salat. Faminha at-taharah. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara syarat-syarat sahnya salat adalah at-taharah, yaitu bersuci. Ya, jadi yang kita kenal dengan at-taharah atau bersuci. Artinya sebelum kita memasuki salat atau melaksanakan salat, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Apa dalilnya? Ya, Syekh menyebutkan kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur, muttafaqun alaih. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar bahwasanya salat itu harus terpenuhi syaratnya dengan bersuci terlebih dahulu. Dasarnya atau dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang bighairi tahur, tanpa bersuci. Ya, jadi salat seseorang sebanyak apapun yang dia kerjakan, kalau dia tidak bersuci terlebih dahulu atau tidak melakukan taharah terlebih dahulu, maka salatnya tidak sah. Ya, maka salatnya tidak sah. Ya, ini harus diperhatikan masalah ini. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Jadi jika seorang berhadas, maka dia harus berwudu terlebih dahulu.
Ini menunjukkan bahwasanya tohara atau berwudu itu harus dilakukan sebelum seseorang melaksanakan ibadah salat. Faman lam yatatahhar min al-hadits al-akbar wal asghar wan najasah fala salata lahu. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala melanjutkan perkataan beliau, barang siapa yang tidak bersuci dari hadas akbar, yaitu hadas besar, hadas besar seperti seperti junub, seperti orang yang suami istri baru melakukan hubungan intim, maka itu berhadas akbar, hadas besar. Atau wanita haid, itu juga hadas besar. Atau nifas, itu namanya hadas besar. Wal asghar, begitu juga hadas kecil. Hadas kecil seperti misalnya setelah kita buang hajat, air besar, setelah kita buang air kecil, atau tertidur pulas, itu hadas kecil. Seperti hadas kecil yang lainnya seperti buang angin, itu juga hadas kecil. Jadi harus suci semua. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, wan najasa. Begitu juga suci daripada najis. Jadi 3 ini harus terpenuhi. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan suci daripada najis. Najis seperti kotoran, seperti kotoran najis, misalnya kotoran manusia, itu najis. Yang kena di badan atau di tempat salat kita, itu harus kita bersihkan dulu. Najis seperti air kencing, manusia itu najis, itu contoh saja. Akan dijelaskan nanti macam-macam najis dan contoh-contohnya. Jadi ini 3 ini harus dipenuhi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala sholata lahu, maka tidak sah salatnya bagi orang yang tidak bersuci dari 3 perkara ini. Jadi bagi orang yang tidak bersuci dari 3 perkara ini, dari hadas besar, hadas kecil atau najis, maka tidak sah salatnya. Jadi jelas, jadi bisa dibedakan mana hadas, mana najis. Kalau hadas itu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti orang yang tadi setelah buang dari air kecil maka dia berhadas, atau habis buang air besar, buang hajat, maka dia berhadas. Maka ketika dia ingin sholat, maka harus terlebih dahulu berwudu baru sholat. Itu namanya hadas. Adapun najis itu apa yang kena di badan kita atau di pakaian atau di tempat sholat, karena itu harus semua bersih daripada najis. Seperti saya sebutkan tadi, misalnya ada misalnya kotoran, kotoran kucing misalnya, tai kucing misalnya, kena kita punya pakaian, itu harus dibersihkan dulu, harus dibersihkan dari hilang zat-zatnya, maka setelah itu baru kita bisa melaksanakan sholat. Jadi harus bersih daripada segala bentuk najis. Kalau ada salah satunya yang tidak terpenuhi, misalnya najisnya tidak ada, hadas kecilnya tidak ada, tapi dia memiliki hadas besar tadi, misalnya habis junub, maka ketika dia sholat maka tidak sah sholatnya. Jadi harus ketiga-tiga ini harus terpenuhi. Jelas ya? Baik, kemudian kita melanjutkan tentang babul miyah, bab tentang air. Bab tentang air. Tentu air adalah dipakai untuk bersuci. Tadi syarat itu ada syaratnya. Sebelum kita melaksanakan sholat ada syarat, itu berwudu atau bertoharah. Atau bertoharah juga bisa juga berarti mandi janabah. Atau mandi wajib. Jadi berwudu atau mandi janabah atau mandi wajib itu juga harus menggunakan air. Itu hukum asalnya. Makanya sini Syekh akan menjelaskan tentang jenis-jenis bersuci. Wa taharatu naw'an. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa taharatu naw'an.
Jadi bersuci itu ada dua jenis. Di bertahara atau bersuci itu ada dua jenis. Ahaduhuma at-taharatu bil ma wa hiyal aslu. Salah satunya adalah yaitu bertahara atau bersuci dengan air. Wa huwa hiyal aslu, itulah asalnya. Jadi hukum asal bertahara bersuci adalah dengan air. Dengan air. Ya, yang kedua adalah dengan tanah atau dengan pasir yang kita kenal dengan tayammum. Ya, itu juga jenis tahara yang kedua. Jadi sekali lagi, tahara itu ada dua, yaitu tahara bersuci dengan air, ya seperti berwudu atau mandi janabah, ya, atau at-tahara atau tahara dengan tanah, ya, atau dengan pasir yang kita kenal dengan tayammum. Akan dijelaskan nanti pada bab tayammum. Sekarang kita akan menjelaskan tentang air. Karena itu hukum asalnya bertahara bersuci dengan air. Apa dalilnya tentang air itu bisa dipakai untuk bersuci, ya, untuk berwudu atau mandi janabah? Adalah hadis yang adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Sesungguhnya kami menurunkan dari langit itu air yang suci mensucikan. Jadi air yang turun dari langit yang kita kenal dengan air hujan itu dapat dipakai untuk bersuci. Karena Allah mengatakan ma'an tahura. Jadi tahur artinya suci, airnya suci dan mensucikan, artinya dapat mensucikan diri kita daripada hadas dan najis. Ya, itu yang dimaksud dengan tahur, yaitu suci zatnya dan mensucikan, artinya bisa menghilangkan hadas ataupun najis yang ada pada diri seseorang. Jadi jelas ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang turun dari langit, begitu juga air yang keluar dari bumi yang kita kenal dengan air air sumur, ya. Bahkan air laut pun juga, ya, ada juga hadis yang menunjukkan air laut itu bisa dipakai suci mensucikan, sebagaimana ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah kami bisa berwudu dengan air laut ketika kami sedang berada di melakukan perjalanan dengan melewati laut, apakah kami bisa menggunakan air laut sebagai bersuci?" Maka kata Nabi, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh." Ya, kata Nabi, "Huwa tahuru ma'uhu." Airnya itu suci mensucikan. Bahkan bangkainya pun halal. Arti bangkai ikan yang ada di laut itu, ya, tidak perlu disembelih, ya, itu halal, ya, dagingnya meskipun tidak disembelih. Ya, berbeda dengan binatang darat seperti sapi, kambing, itu harus disembelih dulu sehingga bisa dikatakan halal. Jadi di sini saya mau ingin stress adalah airnya suci mensucikan, kata Nabi. Ya, huwa tahuru ma'uhu, tahur, itu suci mensucikan, yaitu dapat menghilangkan hadas ataupun najis. Jadi jelas ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air laut, ya, bisa dipergunakan. Ya, air sungai juga begitu. Alhamdulillah air di kita di Indonesia ini begitu banyak, ya, tidak kekurangan air. Alhamdulillah. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan perkataan beliau, "Fa kullu ma'in nazala minas sama' aw nab'a minal ardi fa huwa tahur." Maka semua air yang turun dari langit, ya, semua air yang turun dari langit, apa air hujan, air embun, air salju, ya, hujan salju, ya, kalau di negeri-negeri Eropa, ya, itu ada namanya hujan salju. Au naba'a minal ard, apa yang keluar dari bumi, yang kita kenal dengan, ya, mata air, ya, atau air pegunungan atau air sumur, ya, yang keluar dari bumi, fahuwa tahur, maka itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Yutahhiru minal ahdathi wal akhbas, yaitu mensucikan hadas-hadas dan kotoran-kotoran atau najis-najis. Ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil, ya, begitu juga najis.
Ya. Itu jadi air yang turun dari langit, yang air yang keluar dari bumi itu adalah air suci ya, mensucikan. Ya. Wala taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihu bi syai'in tahir. Meskipun berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang suci. Ya, seandainya misalnya air itu berubah dengan sesuatu yang suci, ya maka tetap dikatakan suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Kecuali kalau air itu sudah tidak lagi dikatakan air, misalnya dicampur dengan teh sehingga dikatakan teh, ya bukan lagi air tapi teh campur dengan kopi. Air tersebut sehingga dikatakan kopi atau sirup misalnya, maka itu bukan lagi dinamakan air, tapi dinamakan karena sudah berubah namanya jadi teh, kopi. Iya. Atau misalnya air itu bercampur dengan air sabun, ya sehingga kita mengatakan itu air sabun, bukan lagi air. Ya, maka tidak bisa dipakai. Tapi kalau bercampur dengan sabun tapi air sabunnya sedikit, tidak mengubah air tersebut, tetap dia dominan air tersebut daripada sabunnya, ya maka tetap dikatakan sebagai air yang suci mensucikan itu. Ya, jadi tidak bisa kita menggunakan kita bisa menggunakan air, ya air hujan ataupun air sumur, ya meskipun ada perubahan warnanya, yaitu rasanya ataupun baunya. Ya seperti misalnya terkadang misalnya kalau musim hujan, ya pas kita mau mengambil air di sumur tiba-tiba berubah keruh misalnya, keruh. Itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa karena dia tetap dikatakan sebagai air. Hanya saja karena faktor hujan sehingga bercampur dengan tanah, ya atau debu misalnya sehingga berubah warnanya, ya. Tapi tidak mengapa, itu tetap dikatakan sebagai air yang suci mensucikan. Beda tadi dengan air yang dicampur dengan teh, ya kopi, itu sudah namanya kopi atau teh. Jadi jelas ya tentang masalah, alhamdulillah tentang masalah air kita di Indonesia ini alhamdulillah cukup banyak ya. Alhamdulillah tidak kekurangan kita air di Indonesia ini. Ini apa dalilnya bahwasanya air tersebut meskipun berubah warnanya atau baunya atau rasanya dengan sesuatu yang suci, ya dengan sesuatu yang suci, ya maka itu tetap dikatakan air yang suci mensucikan. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, ya hadis ini hadis yang sahih. Ahlus Sunan artinya beberapa para pemilik kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya. Ya, artinya selama sesuatu itu, ya air itu tetap ya pada penciptaannya, hukum asalnya, ya maka tidak bisa kita katakan dia air itu bernajis. Seperti tadi saya katakan tadi, ya ketika dia barangkali misalnya air itu berada di sebuah tempat karena tempat itu berlumut sehingga agak warnanya berubah, itu maka tetap dikatakan suci mensucikan. Ya, suci mensucikan. Atau misalnya tempatnya itu ya ada pasirnya misalnya atau ada tanahnya, maka tetap dikatakan suci mensucikan. Ya. Fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najis yajibu istinabuhu. Namun jika berubah salah satu sifatnya, ya salah satu sifatnya seperti warnanya kah, baunya kah atau rasanya, apabila berubah salah satunya fahuwa najis, maka dia dikatakan najis. Binajasatin itu berubah karena ada najis yang masuk ke dalamnya atau yang bercampur ke dalam air tersebut, maka air itu dikatakan najis. Kenapa? Karena berubah salah satu sifatnya. Jadi
harus dibedakan dengan yang tadi. Yang tadi itu berubah salah satu sifatnya tapi dengan sesuatu yang suci, maka tetap dikatakan suci. Adapun perkara yang kedua ini berubah salah satu sifatnya tapi dengan sesuatu yang najis. Contoh misalnya kita punya bak mandi misalnya, di situ misalnya ada misalnya kotoran manusia masuk di situ misalnya. Ya, kemudian berubah karena ada kotoran manusia atau air kencing manusia di situ, sehingga berubah salah satu sifatnya, sehingga apakah rasanya berubah? Ya, berubah karena kotoran tersebut. Ya, berubah warnanya juga karena kotoran tersebut. Ya, yang penting salah satu sifat itu berubah karena sesuatu yang najis yang mencampurinya atau yang masuk ke dalam tempat tersebut, maka air itu dihukum najis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Yajibu ijtinabuhu, maka wajib untuk ditinggalkan. Artinya tidak boleh dipergunakan. Tidak boleh dipergunakan. Jadi ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami ya tentang masalah ini. Jadi air terbagi menjadi dua, ada air yang suci mensucikan, ada air yang najis. Air itu dikatakan najis ya, dan tidak boleh dipakai ya untuk bersuci ya jika air tersebut berubah salah satu sifat-sifatnya, apakah rasanya, warnanya, atau baunya ya. Jika berubah salah satunya itu karena ada najis yang mencampurinya, karena ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, maka ini dinamakan air yang najis ya, tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Jelas ini? Beda yang tadi, yang anggaplah misalnya air kita air sumur ya, di bak mandi kita tiba-tiba misalnya di situ terkena air sabun, tapi air sabunnya cuma sedikit ya, tidak mempengaruhi air tersebut ya, artinya tidak mendominasi air tersebut, dia hanya sedikit saja, meskipun ada sedikit perubahan warna misalnya, ada sedikit perubahan rasa, tapi tidak mendominasi dan tetap kita katakan sebagai air ya, air mutlak namanya, yaitu air yang tetap pada asalnya penciptaannya, maka itu dikatakan suci mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Beda tadi dengan air kopi, sudah jelas itu. Nah, mungkin kita makan itu air tapi kita mengatakan itu kopi. Ya, itu teh. Ya, tidak bisa kita gunakan. Ya, begitu juga tidak boleh kita menggunakan air yang dari buah-buahan, anggaplah air kelapa. Ya, itu juga air tapi tidak bisa kita katakan air mutlak suci mensucikan. Dia suci artinya bisa untuk diminum. Iya. Bisa untuk pengobatan, tapi untuk bersuci, untuk berhadas itu tidak bisa untuk menghilangkan hadas tidak bisa. Iya, untuk menghilangkan hadas maka itu tidak bisa. Ya, seperti air kelapa itu. Jadi air kelapa tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi janabah, tidak bisa. Ya, jadi air kelapa itu hanya digunakan untuk diminum saja, suci untuk diminum, tapi tidak bisa untuk atau air apa saja, atau air yang dari perasan-perasan tumbuh-tumbuhan misalnya diperas diperas airnya dari tumbuh-tumbuhan, itu juga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Intinya adalah air yang biasa bersama kita, ya, seperti air sumur, air sungai juga, air laut, air hujan, ya, itu kita gunakan untuk bersuci. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Hukum asal pada segala sesuatunya adalah suci dan hukumnya mubah, artinya boleh. Contohnya apa? Ya, segala sesuatu itu hukumnya adalah suci. Ya, jadi contohnya ya seperti baju,
Ya, jadi baju itu suci. Ya, hukum asalnya suci. Pakaian-pakaian, tempat-tempat, ya, itu hukumnya asalnya wadah-wadah itu suci. Wal ibahah, dan juga boleh untuk dipergunakan. Tidak ada larangan. Beda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Ya, atau yang memerintahkan atau menganjurkan. Tapi kalau segala sesuatu yang bukan bagian daripada ibadah, ya, seperti tadi saya katakan, ya, pakaian, jenis-jenis makanan, ya, tempat-tempat tinggal, ya, itu semuanya hukumnya suci dan boleh untuk dipergunakan. Ya, tidak ada dalil yang melarang, kecuali ada dalil yang melarang, ya, seperti babi. Ya, itu babi ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh, berarti diharamkan kita makan babi. Ya, karena ada dalil yang mengharamkan itu babi. Tapi yang lain-lainnya misalnya, ya, contoh seperti jenis-jenis ikan, ya, itu boleh-boleh saja. Jenis ikan apa saja kita makan, jenis tumbuh-tumbuhan apa saja yang kita makan itu boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan tersebut. Jadi itu. Jadi hukum segala sesuatunya itu, ya, yang bukan bagian daripada ibadah adalah suci, ya, dan yang kedua mubah. Ya, mubah itu artinya boleh saja. Ya, jadi contoh lagi suci di sini misalnya kita pergi ke tempat, ya, lalu kita ingin sholat. Ya, ingin sholat. Jadi di tempat itu kemasannya ada suci. Kecuali kalau kita lihat di tempat sholat itu ada najis, ya, kotoran, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Tidak boleh kita mengatakan, wah, saya ragu ini suci atau tidak suci ini tempatnya ini. Iya. Sejadahnya yang saya pakai ini suci atau tidak suci ini. Itu tidak boleh ada pikiran-pikiran begitu. Itu harus dihilangkan. Jadi kita harus kembali ke hukum asal, bahwasanya tempat itu adalah suci, kecuali kalau kita benar-benar melihat dengan mata kepala kita di sejadah itu atau di tempat itu ada najisnya, maka kita harus bersihkan dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Atau airnya misalnya. Airnya misalnya kita pergi satu tempat, kita masuk ke rumahnya orang, di situ kita ingin berwudu di tempayannya atau di baknya, jangan kita saya ragu ini airnya suci atau tidak suci, kena najis atau tidak kena najis. Jangan, ini harus dihilangkan semua. Ya, purba sangka, keraguan-raguan itu harus dihilangkan. Harus kita yakinkan bahwasanya hukum asal daripada air itu suci, kecuali kalau kita betul-betul yakin ada situ kotoran yang menempel, yang ada di situ, baru kita bisa menghukumi dia adalah najis air tersebut. Jadi jelas, ya. Baik. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa idza syakkal muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahir. Apabila seorang muslim ragu, ya, tentang kenajisan air, ragu tentang kenajisan pakaian, ragu tentang najisnya tempat atau yang selainnya, maka fa huwa tahir, maka itu tetap dianggap suci. Ya, sebagaimana yang tadi saya contohkan, ya, seperti seorang yang pergi ke sebuah tempat atau ke hotel, ya, atau ke penginapan atau ke tempat, ya, mana saja, lalu dia mendapati air di tempat tersebut, lalu dia ragu, wah, jangan-jangan ini najis ini airnya, ya, jangan-jangan ini tempat ini, ya, yang saya mau pakai sholat ini najis, maka ini harus dihilangkan, ya, keraguan-raguan ini harus dihilangkan, dan harus kita yakinkan diri kita bahwa itu sudah suci, karena itu hukum asalnya. Ya, sebagaimana Syekh mengatakan, al-aslu fil asy-syai' at-taharatu wal ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci, ya, dan boleh, ya. Jadi harus dipahami. Au tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadas fa huwa, atau sebaliknya, seseorang itu sudah yakin dia sudah bersuci, lalu dia tiba-tiba dia ragu, ya, apakah dia berhadas ataupun tidak. Ini pun juga harus dihilangkan. Dia harus yakinkan pada dirinya bahwasanya dia dalam keadaan suci. Karena apa? Karena dia sudah yakin sebelumnya. Contoh misalnya, saya dari rumah sudah berwudu, ingin ke masjid. Jadi saya yakin saya sudah berwudu. Di tengah jalan atau ketika saya mau sampai di masjid, saya ragu-ragu. Apakah saya berhadas atau tidak? Apakah saya buang angin atau tidak? Ya.
Jadi keraguan-keraguan harus dihilangkan karena dia sudah yakin sebelumnya bahwasanya dia sudah berwudu terlebih dahulu. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Ini berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi rajuli yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Muttafaqun alaih. Banyak disebutkan ada seseorang ya yang dia ya ragu-ragu bahwasanya dia telah mendapatkan sesuatu pada dirinya. Itu dia merasa dia itu sudah berhadas. Ya, merasa dia berhadas karena dia mendapatkan sesuatu di perutnya, ya, seolah-olah dia berhadas. Maka kata Nabi, la yansarif. Jangan dia batalkan salatnya. Jangan dia tinggalkan salatnya atau batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara atau mencium bau tersebut yang keluar dari duburnya. Ya, jadi meskipun dia mendapati sesuatu di perutnya, ya terkadang kita ya mendapati perut kita bunyi-bunyi, ya itu ya ada yang bergerak di perut kita, seolah-olah kita itu batal. Ya, kata Nabi tidak sampai mendengar suara. Artinya suara angin yang keluar itu, ya sudah kita mendengar ada suara angin berarti kita sedang berhadas atau kita mencium baunya. Ya, adapun yang bunyi-bunyi dalam perut itu hanya ya itu belum dikatakan sebagai hadas. Ya, pergerakan-pergerakan yang ada di perut kita bukan dikatakan sampai kita mendengar suara yang keluar, ya yang keluar dari dubur kita, ya atau yang kita cium. Artinya meskipun tidak ada suaranya, angin itu ada suara yang keluar dari dubur kita, tapi ada baunya, berarti itu kita sedang berhadas. Maka wajib kita batalkan sholat kita dan segera kita berwudu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya. Jika seseorang itu sudah berada di atas keyakinan, maka tidak bisa dibatalkan hanya karena keraguan-raguan. Harus juga dibatalkan dengan keyakinan. Apa keyakinan yang tadi itu? Ya, ketika dia mendengar suara angin, bau angin, atau dia mendapatkan baunya, mencium baunya, meskipun tidak mendengar suara, tapi ada baunya, berarti dia yakin dia sedang batal wudunya. Ya, sama juga yang tadi itu. Kan terkadang kita sudah berwudu dari rumah, ya, kemudian kita pergi kerja, ya, lalu kita ingin sholat duha misalnya di kantor kita jam 8 atau jam 9, tiba-tiba kita ragu, saya ini sudah buang angin atau tidak, saya sudah buang air kecil atau tidak, kita ragu-ragu, tapi kita yakin sebelumnya misalnya kita sudah berwudu dari rumah. Maka yang kita lakukan di sini adalah tinggalkan itu keraguan-raguan bahwasanya kita sedang berhadas, tinggalkan itu, dan kita harus yakinkan bahwasanya kita tetap dalam suci. Karena apa? Karena keraguan-raguan itu sifatnya karena hadas, kita dikatakan berhadas itu karena hanya timbul karena keraguan-raguan saja, bukan karena keyakinan. Kecuali kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita baru buang air kecil, ya, maka ketika itu batal kita punya wudu yang sudah kita kerjakan di rumah. Atau kita baru saja buang angin, ya, atau buang hajat, maka yakin dan yakinlah, dan kita yakin kita baru saja buang hajat, maka ketika itu batallah kita punya wudu yang sudah kita kerjakan di rumah. Karena kita yakin. Tapi kalau cuma sekedar ragu-ragu, ya saya ragu ini, saya batal wuduku atau tidak, saya habis buang air besar atau tidak, itu namanya keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan. Ya, demikianlah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait pembahasan taharah, khususnya masalah air. Ya jelas ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, keliru dari kami, pribadi kami, dan godaan syaitan yang terkutuk, kekurangan ilmu kami. Mudah-mudahan dan saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Nas'alullaha lana wa lakum at-taufiq wan najah fid dharain. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan
membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.